Iya, dari rangkaian rentetan peristiwa politik yang kemudian terjadi pada pekan ini, salah satu yang kemudian menjadi obrolan hangat di publik adalah soal bagaimana kemudian ada nama-nama yang diajukan menjadi bakal capres oleh Partai Nasdem. Nah, saya ingin minta pandangan dari Mas Revo dulu, bagaimana kemudian media memotret sudah mulai munculnya nama-nama capres yang kemudian bukan dari internal, dari kader partai politik. Ya kalau kita melihat yang kemarin di hasil dari Partai Nasdem ya Mbak Eva, ini kan kalau kita lihat ini sebuah langkah yang cukup smart dari Nasdem gitu. Karena 3 calon yang diputuskan sejauh ini merupakan representasi dari 3 kubu gitu. Kalau misalkan kita melihat nama Anies Baswedan misalnya, Anies Baswedan bisa dinilai sebagai representasi dari selama ini ya, sebagai dari kanan hijau misalnya. Kemudian Ganjar Pranowo dari kelompok nasionalis merah gitu. Dan kemudian kalau Jenderal Andika kita bisa lihat beliau merupakan representasi dari militer dan ada di tengah. Artinya Nasdem sendiri punya sudah menempatkan positioning yang cukup cermat gitu dalam membangun koalisi yang sekarang sudah mulai dijajaki oleh partai-partai politik. Jadi misalnya nanti Nasdem artinya gini, mereka ini bisa bergerak ke kanan, ke kiri atau di tengah, itu semuanya sudah disiapkan calonnya. Semisal dengan PDIP pada nantinya tidak ada dalam satu perahu misalnya, Nasdem punya pilihan untuk bergeser ke kubu yang lain. Itu pula kalau misalkan tetap stay dengan PDIP, Nasdem juga punya pilihan-pilihan gitu. Nah artinya memang sejak awal misalnya Nasdem ini dengan memunculkan calon sendiri, tentunya kan partai politik Nasdem dan juga partai-partai lain ini berharap ada kotel efek ya, ada efek ekor jas yang nantinya bisa mendongkrak perolehan suara partai ketika pemilu di legislatifnya. Nah ini kan juga yang dilakukan oleh partai-partai yang lain. PKB misalnya kita lihat baliho-balihonya sudah banyak bertebaran dengan tulisan misalnya Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden 2024. Semua partai berusaha menempatkan calonnya di perhelatan Pilpres karena memang ada harapan selama ini kita tahu ada efek ekor jas yang bisa mengerek perolehan suara di legislatif. Nah ini yang sekarang dimainkan oleh partai-partai politik, terutama partai-partai politik kelas menengah ya, yang kemarin suaranya ada di kisaran masih sekitar 7-10% atau 5-10%. Nah mereka ini kan partai-partai politik ini yang ada di urutan keempat dan ke bawah gitu ya, yang dari perolehan pemilu 2019, suara di pemilu 2019, mereka ini kan sekarang mendapat keuntungan karena mereka ini akan diperebutkan gitu. Karena kita tahu kan hanya PDIP yang punya suara cukup untuk mencalonkan presiden sendirian gitu. Sementara yang lainnya harus berkoalisi. Nah ketika harus berkoalisi maka keberadaan partai-partai kelas menengah ini sangat dibutuhkan oleh partai-partai yang lain dan yang kita lihat sekarang sudah mulai nih gerilya politik sudah dilakukan dan sepertinya akan semakin menarik ya Mbak Eva sampai pada akhirnya nanti di September 2023 ketika ada penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Oke, menarik untuk menyimaknya begitu ya, karena memang partai-partai menengah ini baru punya tiket setengah ibaratnya. Dan tadi seperti Mas Revo katakan nih soal kotel efek, terus kemudian ini membuka jalan, ada 3 jalur kemudian yang nanti ingin dibuka oleh Partai Nasdem. Sekarang saya ke Mas Arzul. Mas Arzul, Anda melihatnya bagaimana dengan sosok-sosok yang kemudian muncul di Rakernas Partai Nasdem ini? Ya, yang menarik menurut saya adalah kalau kita bicara Nasdem, Nasdem adalah partai menengah yang tidak punya kandidat dari dalam. Ya, jadi kalau kita lihat kandidat 3 besar itu 2 diantaranya adalah mereka yang belum pasti dapat tiket. Yang saya maksud adalah tentu saja Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Yang lain adalah Pak Prabowo Subianto yang sudah punya tiket yaitu dari partai yang dia pimpin, Gerindra. Tapi Gerindra nggak bisa sendirian, kita harus
join untuk bisa memenuhi presidensial threshold. Nah, dengan demikian kalau kita mau bicara Nasdem harus cukup eloquent untuk mencari kandidat yang bisa dia andalkan. Makanya sejak awal sebetulnya dia sudah bicara soal Anies. Ingat bahwa Anies adalah salah satu orang yang hadir dalam deklarasi Nasdem sebagai organisasi NASA, organisasi ormas, belum sebagai partai. Jadi kedekatan Anies dengan Nasdem sudah ada dan sudah dibangun sejak lama. Nah itu. Lalu kemudian saya kira ada inisiatif juga dari Pak Surya Paloh yang disampaikan lewat beberapa pertemuan tertutup dengan pemimpin redaksi media massa yang benar keinginan untuk menggabungkan antara Ganjar dan Anies. Itu ini secara normatif mungkin dianggap baik karena yang satu mewakili kelompok Islam dan yang lain mewakili kelompok nasionalis. Tapi tentu saja problem teknisnya adalah siapa yang menjadi wakil gitu. Karena kedua-duanya pasti punya rasa confident untuk disorong atau diajukan sebagai calon presiden. Nah, saya kira itu dinamikanya, Eva. Ini semua memang masih butuh waktu untuk penyesuaian ya di sana sini. Tapi harus diingat juga bahwa Nasdem itu cuma salah satu aja dari pemain yang ada dalam pemilu 2024 kan. Betul. Pemainnya banyak sekali gitu, partai-partai. Bahkan partai yang jelas-jelas udah bisa mengajukan sendiri pun sampai sekarang masih galau gitu ya, dalam hal ini dengan PDIP. Ganjar Pranowo adalah kandidat PDIP kita tahu, tapi dia belum penuhnya dapat restu. Untuk tidak mengatakan belum dapat restu sama sekali karena pimpinan PDIP rasanya juga punya pertimbangan lain untuk mengajukan kandidat yang lain. Gitu. Jadi saya kira dinamika yang masih kita belum bisa kita pastikan jauh-jauh hari ya, kita mesti lihat ini sebagai sesuatu yang liquid, cair, dan masih bergerak kemana-mana. Nah, menarik kemudian untuk menyoroti salah satu calon yang kemudian merupakan kader partai lain seperti tadi Mas Azul katakan soal bagaimana kemudian restu atau keinginan juga dari PDIP untuk mencalonkan Ganjar. Nah, ini kita tahu Ganjar sebelumnya juga sempat menjadi salah satu topik hangat begitu ya di dalam internal PDI Perjuangan. Nah, ini bagaimana kemudian prediksi ataupun sorotan media terkait hal ini, Mas Revo? Iya, sebenarnya kan kalau kita melihat di pemilu 2014 ya, ketika suasananya mirip dengan sekarang, yaitu ketika ada suksesi ya kepemimpinan nasional, ketika incumbent sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Pada waktu itu kan juga Presiden Jokowi ya pada waktu itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, baru diputuskan menjadi calon definitif dari PDIP itu kan sangat mepet waktunya dengan batas akhir pencalonan ya Mbak Eva. Jadi memang sekarang ini kalau misalnya kita menilai apakah PDIP pasti akan mencalonkan satu sosok, misalnya apakah itu Mbak Puan atau memilih Ganjar, saya pikir juga masih terlalu dini. PDIP tentu masih akan menjalin komunikasi dengan partai-partai lain karena pada ujungnya tentu partai politik ini kan inginnya jadi pemenang ya dalam pemilu, entah itu pemilu dalam pemilu legislatifnya atau pemilu presidennya gitu. Maka tentu harus ditakar betul siapa calon yang kira-kira secara popularitas tinggi dan juga secara elektabilitas tinggi gitu. Nah, kemungkinan memang baru akan diputuskan nanti ya di akhir tahun atau awal tahun gitu. Atau bahkan bisa jadi kalau misalkan ini ya mendekati batas akhir pendaftaran ketika di September 2023. Nah, karena memang itu semuanya masih harus ditakar. Begitu pula dengan partai-partai yang lain gitu ya. Pasti sekarang ini yang tadi dikatakan Mas Azul, suasananya masih sangat cair dan masih sangat terbuka peluang untuk saling berkoordinasi dan berkonsolidasi untuk memunculkan calon presiden dan calon wakil presiden gitu ya Mbak Eva. Tapi apakah nanti akan kita lihat apakah memang pada akhirnya apakah sosok Ganjar Pranowo yang akan dicalonkan atau mungkin sosok yang lain atau Mbak Puan. Nah ini yang tentunya sekarang ini menjadi
sorotan atau apa ya, kita lihat sebagai sesuatu yang menarik lah untuk kita cermati bersama. Oke, nah itu dia sebetulnya yang seperti disebutkan Mas Revo tadi, pemilu ini semua masih sangat cair, Mas Azul juga mengatakan demikian, pemilu masih lama, tapi pergerakan partai politik pekan ini demikian naik giginya ya, dari gigi satu, mungkin kelihatan pergerakannya sangat luar biasa begitu di pekan ini. Nah, Mas Azul, Anda melihatnya bagaimana? Apa kemudian yang memicu partai politik ini langsung melakukan manuver-manuver dan begitu terlihat jelas di publik dengan melakukan pertemuan, bahkan juga mengumumkan nama-nama bakal capres, padahal masih lama pendaftarannya, September 2023, masih kurang lebih 18 bulan lagi. Ya, saya kira kan partai-partai kan nggak mau ketinggalan kereta ya. Kalau yang satu bergerak, pasti yang lain akan juga bergerak karena dia nggak mau ketika akhirnya nanti partai-partai itu sudah kawin-mawin, dia menjadi sendirian. Itu kan konyol sekali buat partai politik. Dan karenanya memang semua bergerak, terutama ini ditandai atau diawali dengan koalisi yang dideklarasikan antara P3 dan Golkar belum lama ini kan. Dan PAN, Koalisi Indonesia Bersatu ya. Ya, koalisi tiga partai itu. Nah, iya. dari situ kan kemudian betapapun kita masih bisa mengatakan bahwa koalisi itu bersifat sementara dan cair, tapi itu memicu partai-partai lain juga untuk terus bergerak begitu. Jadi saya kira sangat wajar gitu ya. Memang betul Revo tadi kesimpulannya atau keputusannya nanti mungkin last minute saja di September 2023. Tapi pergerakan itu harus ada dan terjadi sekarang. Nah, yang cukup memprihatinkan menurut saya adalah pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi yang berbeda dengan dua presiden sebelumnya, yaitu Pak SBY di akhir masa pemerintahannya dan Ibu Mega di akhir masa pemerintahannya, itu kedua-duanya punya partai. Pak Jokowi ini kan tidak punya partai, betapapun dia didukung oleh mayoritas partai politik di DPR gitu. Sehingga kalau pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi itu tidak bergerak, analisa saya adalah dia akan menjadi orang yang ditinggal dalam percaturan ini begitu. Nah, inilah yang menjelaskan soal reshuffle kemarin begitu ya, pertemuan ini dan itu begitu. Itu adalah sebuah isyarat atau sebuah pergerakan bahwa pemerintah yang akan segera berakhir pada 2024 ini ingin mengambil posisi gitu, supaya dia nggak ketinggalan kereta gitu. Tujuannya untuk apa? Tentu saja bisa panjang kan, bisa ada soal keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada sekarang gitu. Saya kira juga itu sangat wajar kalau pemerintah ingin menjamin kebijakan-kebijakan yang ada itu bisa berlanjut pasca pemilu 2024 atau pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang lain. Jadi saya kira memang kalau kita bicara yang barusan kita bicarakan ini, kita bicara dalam konteks elit ya, dalam konteks partai politik dan pertarungan di dalamnya gitu. Kan kita bisa juga melihatnya atau harus melihatnya dari perspektif yang lain, yaitu perspektif publik gitu. Ya, masyarakat sebetulnya diuntungkan nggak sih dengan segala hiruk-pikuk ini gitu. Nah, kalau kita mau ambil satu segmen saja dari peristiwa ini, yaitu reshuffle kemarin, kan kelihatan bahwa masyarakat tuh nggak tahu apa-apa dan tidak dilibatkan dan tidak bisa berharap apapun atas reshuffle ini. Kenapa? Karena reshuffle ini tujuannya adalah memainkan kartu-kartu politik gitu. Iya kan? Jadi seperti ditulis di editorial Tempo oleh teman-teman redaksi itu, ya akhirnya kita nggak bisa ngarepin tuh misalnya harga minyak goreng bakalan normal lagi nih setelah reshuffle, sesuatu yang sebetulnya sangat publik banget gitu ya, ada kebutuhan publik untuk itu. Itu semua pembicaraan itu kita buang jauh-jauh karena kita tahu bahwa reshuffle ini tujuannya bukan itu, tujuannya adalah perimbangan politik. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi soal reshuffle kabinet, kita akan bahas dalam segmen berikutnya, Mas Azul. Itu dia begitu, karena memang saat ini pertarungan 2024 ini tidak ada petahananya begitu ya. Nah, kalau dari kacamata Mas Revo bagaimana? Tadi Mas Azul mengatakan bagaimana kemudian Presiden Jokowi yang tidak punya partai ini ingin ikut dalam pertarungan di arena 2024 itu dengan beberapa perwakilannya begitu ya, kurang lebih Mas Azul seperti itu. Kalau Mas Revo melihatnya bagaimana?
Sekarang ini kan tahapan pemilu sudah dimulai ya, ketika kemarin tanggal 14 Juni KPU sudah mengumumkan tahapan-tahapan pemilu. Artinya sekarang sudah start nih pemilu 2024 menuju 2024 ini sudah dimulai ya kan Mbak Eva. Nanti 1 Agustus juga mulai pendaftaran partai-partai politik. Nah, ketika tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai, maka proses kampanye walaupun secara formal, legal formal belum dimulai, tahapan kampanye masuk ke tahapan kampanye ya secara formal dalam rangkaian tahapan pemilu belum dimulai, tapi para partai-partai politik tentu juga ingin sedini mungkin itu mengkampanyekan diri dan merebut suara atau setidaknya merebut perhatian publik. Dan apa yang dilakukan oleh elit-elit politik ini, satu sama lain saling bertemu, membentuk koalisi, melakukan konferensi pers, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk kampanye awal, setidaknya bisa kita katakan demikian, sehingga publik sudah mulai makin mengenal gitu, mulai makin mengenal dan mulai menimbang suaranya akan diberikan kemana. Gitu. Tentu ini adalah sebuah keuntungan bagi partai-partai politik yang sudah eksis ya dari tahun sebelumnya. Yang menjadi persoalan tentu ini tidak fair bagi partai politik baru yang nanti mungkin akan mendaftar di tanggal 1 Agustus 2022 mendatang gitu ya. Nah, partai-partai politik yang sekarang elit-elitnya ini bergerak, nah ini dan bahkan beberapa sudah memasang baliho ya di mana-mana gitu, sepanjang dari rumah saya menuju kantor misalnya itu ada beberapa baliho dari calon yang sudah orang nama-nama yang menasbihkan dirinya sebagai calon presiden gitu. Nah, ini ya ini merupakan salah satu bentuk dari mereka untuk mencuri perhatian publik. Nah, apakah nanti koalisi ini akan permanen? Apakah koalisi semut merah misalnya akan tetap permanen sampai pada nanti September 2024? Apakah koalisi Indonesia Bersatu masih akan permanen sampai nanti September 2023 ya ketika pencalonan presiden? Saya rasa ini masih juga bisa dipertanyakan gitu karena ya itu tadi semuanya masih cair. Untuk kemungkinan partai politik yang ada dalam koalisi yang sekarang terbentuk itu berpindah perahu misalnya atau bertambah anggotanya. Oke. Ini tapi yang jelas apa yang dilakukan elit-elit ini kalau menurut saya ya merupakan salah satu bentuk kampanye awal ya Mbak Eva. Oke. Bahkan sampai secair itu sehingga pada saat sudah ada pengumuman kemungkinan akan ada koalisi semut merah lalu tiba-tiba ada pertemuan di akhir pekan ini antara Caimin dan Prabowo Subianto. Seperti itu ya Mas Revo? Betul. Nah itu yang artinya kan semuanya masih serba terbuka, masih bisa berubah gitu ya. Ya tentunya penjajakan dilakukan sekaligus berharap tentu ini kan pasti akan menarik perhatian entah itu di media arus utama atau media sosial gitu ya, mereka sampaikan di media sosial masing-masing partai politik atau dari elit partai politik atau dari para pendukungnya untuk dibahas, dan itu tentu memberikan dampak publikasi kepada masyarakat Indonesia ya, dan itu tentu menjadi sebuah hal yang apa ya kira-kira bisa mengenalkan lebih awal lah kepada publik gitu. Nah tapi lagi-lagi kita tentu berharap publik kita semakin kesini juga salah satu bright side ya yang harus kita terima adalah dengan adanya kemunculan lebih awal ini publik juga bisa lebih awal menakar dari masing-masing partai politik ini ya, sehingga lebih kenal lebih sejak awal dengan harapan tentu pilihan yang nanti diberikan ketika Februari 2024 itu sudah merupakan pilihan yang benar-benar matang ya Mbak Eva ya. Itu harapannya gitu. Oke, Mas Azul, Anda melihatnya bagaimana pertemuan-pertemuan antara ketum-ketum parpol, elit-elit partai politik itu apakah bisa cukup efektif sebetulnya menjadi salah satu upaya kampanye begitu terhadap publik? Saya kira kalau itu sih otomatis ya pasti partai politik yang pimpinannya atau organisasinya sibuk menjalin koalisi dan merancang strategi itu akan punya efek publikasi. Itu udah pastilah begitu. Lalu kemudian kalau ketua umumnya juga mencalonkan diri atau mengkampanyekan diri sebagai calon presiden, itu juga pasti ada efek ekor jas yang
yang dipercaya bisa meningkatkan suara mereka dalam pemilu legislatif. Saya kira begitu ya. Tapi sekali lagi, apakah itu bisa menjamin atau menentukan arah koalisinya kemana, kandidat yang disorongkan itu siapa? Saya kira belum. Ya, saya kira itu belum. Gitu. Itu yang memang masih harus kita ikuti sebagai sebuah pertunjukan politik aja lah gitu ya. Kita di media nikmatinya sebagai pertunjukan politik. Kita lihat gitu siapa ketemu siapa, bicara apa, dan itu kan semua dicatat oleh media nanti ujungnya seperti apa. Saya kira gitu ya Pak. Oke, dari catatan media sendiri, apa kemudian, kalau kemudian kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, apa kemudian faktor-faktor yang nantinya akan membentuk satu koalisi tertentu begitu di saat pemilu nanti, Mas Azul? Ya, yang pasti sih saya tidak melihat ada isu platform ya yang bisa dipakai untuk menjahit partai-partai untuk berada dalam satu kapal tertentu gitu ya. Sepanjang sejarah Indonesia pasca reformasi, saya kira tidak ada platform politik itu yang dipakai untuk menggabungkan itu semua gitu. Kalau misalnya ada dikotomi misalnya partai nasionalis atau partai Islam, itu urusannya bukan platform, itu urusannya urusan elektoral, urusan konstituen gitu. Jadi dan itu sekarang kan dipakai betul dua istilah itu ya. Kalau bisa menggabungkan antara nasionalis dan Islam, maka diduga atau kuat dipercayai dia akan meraih suara yang signifikan gitu. Jadi saya kira saya tidak melihat ada korelasi antara platform untuk menjahit itu semua. Jadi apa yang mengikat itu? Pragmatisme politik gitu. Jadi kepentingan jangka pendek, pragmatisme. Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wakil presiden. Komitmen nanti kalau presidennya jadi, kita dapat berapa kursi di DPR, pegang jabatan menteri apa dan seterusnya. Jadi pengikatnya itu adalah sesuatu yang sangat pragmatis gitu. Nah sekali lagi kalau kita sudah bicara pragmatisme, publik memang nggak punya tempat dalam semua percaturan ini. Oke, Mas Revo, Anda sepakat dengan itu? Ini semua nanti ujung-ujungnya koalisi nanti akan terbentuk dari pragmatisme politik ini. Sayangnya itulah yang memang selama ini terjadi ya Mbak Eva. Kepentingan yang sama, kemudian ada tawar-menawar, kalau kita bilang seperti politik dagang sapi gitu ya. Saya dapat apa, Anda dapat apa, kalau misalnya sudah tercapai kesepakatan, pragmatisme itulah yang kemudian bisa menjadi ikatan gitu. Kalau kita bicara yang disampaikan Mas Azul ya, apakah ada kepentingan publik di sana? Saya kok tidak melihat sejauh ini ya apa yang terjadi selama ini itu terjadi. Gitu. Hal yang selama ini terjadi yaitu tadi saya dapat apa, Anda dapat apa. Nah ini pragmatisme seperti itu, sesimpel itu yang selama ini terjadi dan kemudian apa yang bisa kita harapkan kalau apa ya, bagaimana publik. Nah ini yang tentunya menjadi dalam ya kita sih berharap kita sebagai media juga termasuk salah satu yang bisa mendorong apa yang menjadi kepentingan publik itu masuk dalam agenda-agenda politik. Tapi kalau misalkan kita bicara koalisi, sejauh ini ya pragmatisme yang berlaku ya Mbak Eva. Ya. Oke, karena kita juga lihat begitu ya pada saat kemudian diskusi ini terjadi juga yang dibicarakan adalah soal bagaimana tiket itu yang punya tiket hanya PDI Perjuangan, tapi yang lain kemudian hanya punya tiket setengah, kurang lebih seperti itu ya, sehingga itu kemudian bisa dibaca publik bahwa memang kurang lebih ya tujuannya koalisi adalah untuk bagaimana menggolkan capres tertentu begitu, Mas Revo. Iya, bahkan kan ada partai politik sebagian besar justru mungkin tiketnya hanya sepertiga gitu ya. Jadi artinya kan butuh 3 partai politik untuk bisa mengajukan calon. Kalau setengah mungkin hanya Golkar dan Gerindra gitu yang memiliki tiket lebih dari separuh gitu ya. Tapi selebihnya kurang dari separuh. Nah ini yang membuat akhirnya persoalan tawar-menawar itu menjadi yang sekarang berlangsung gitu. Dan mereka-mereka yang memiliki tiket sepertiga ini kan artinya punya keuntungan menawar ke koalisi yang lain gitu ya. Dapat apa nanti kalau misalkan masuk dalam koalisi akan mendapatkan apa. Bagaimana kemudian garis kepentingan baik itu kepentingan politik praktisnya
kepentingan sesaat atau kepentingan ideologisnya itu bisa terakomodir dalam koalisi. Nah itu yang sekarang pertunjukan-pertunjukan itulah yang sekarang sedang kita lihat bersama ya Mbak Eva ya. Oke, oke. Kalau kemudian kita bicara kepentingan, saya akan kembali lagi ke isu yang kemudian tadi Mas Azul sempat katakan soal bagaimana kemudian kepentingan Presiden Joko Widodo ini bisa terakomodir begitu dalam pemilu 2024. Kita akan bahas sesaat lagi di Editorial View, sesaat lagi CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.